kenapa sih kita suka telanjang di depan kamera? Atau bukan kita, ya sebagian orang suka telanjang di depan kamera. Dengan segala konsekuensinya, apakah kemudian orang-orang tersebut tidak pernah belajar dengan presiden sebelumnya? Orang yang bukan menyebarkan, tidak punya tujuan untuk menyebarkan, tapi merekam video tersebut ditetapkan sebagai pelaku pelanggaran hukum. Tapi pertanyaannya itu, Dok, mengapa? Ada masalah? Apakah memang ada masalah atau semua kita punya kecenderungan ke sana? Pada dasarnya setiap manusia itu kan ada sikap narsistik ya, mencintai diri sendirinya. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kegiatan-kegiatan itu menjadi konsumsi umum. Jadi kalau misalnya mereka itu merekam video hanya untuk mereka berdua saja, tidak tersebar kepada orang lain, masih boleh. Itu ranah pribadi gitu loh. Untuk misalnya pasangan suami istri yang sudah cukup lama pengen melihat kira-kira gimana sih performance mereka gitu, atau apakah ada yang mesti diperbaiki dalam hubungan seksual itu. Nah, masalahnya ini tuh bocor ke tempat lain. Saya tidak tahu ya, apakah itu disengaja dibocorkan ataukah itu memang mereka yang menghendaki, saya tidak tahu. Tapi yang jelas adalah kita akan masukkan ini sebagai parafilia. Parafilia adalah suatu penyimpangan seksual, sexual deviation. Kalau dia tuh sampai senang mempertontonkan diri, melakukan hubungan seks kemudian disebarkan. Kalau dia tahu. Tetapi kalau dia tidak tahu, dia hanya menjadi korban, dia melakukan hubungan seks tiba-tiba ada lubang, ya, kemudian dimasukkan kamera di situ, aktivitasnya kemudian ini tanpa pengetahuan dia, kita masukkan dia pengintipnya yang disebut sebagai parafilia atau yang disebut dengan voyeurism atau yang disebut dengan the peeping toms, seperti itu. Jadi, nah, silakan lanjutkan, Dok. Ya, jadi artinya kita harus melihat juga ya. Kalau saya dengar sih pengakuannya kan mereka mengatakan tidak ada yang tahu, ada yang mengatakan itu mirip dan sebagainya, itu terserah. Tapi kalau saya melihat ya dari sisi seksologi adalah apakah dengan sepengetahuan dia atau tidak. Kalau tidak dengan sepengetahuan dia, bukan kita punya kelainan, tetapi orang yang melakukan itu dan menyebarkannya, itu adalah digolongkan sebagai voyeurism. Tetapi kalau dia memang pengen dan pengen disebarkan, ya itu narsistik, bisa juga disebut dengan exhibitionism, ya, bisa seperti itu. Jadi, tetapi semuanya itu termasuk ya parafilia. Penyimpangan. Ya, kan tadi dikatakan kenapa sih pengen banget ya? Mungkin dia merasa dirinya cantik, ya mungkin seperti exhibitionism yang lain, yang laki-laki, kenapa sih mau mempertontonkan ya? Karena mungkin dia merasa ukurannya lebih besar dibanding yang lain-lainnya, jadi dia juga pengen kasih tahu ke orang. Biasanya orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut itu memang punya gangguan kepribadian. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan lawan jenisnya, jadi tidak hanya punya satu kelebihan, misalnya payudaranya yang besar dan sebagainya, itu berusaha dipertontonkan agar orang-orang bisa mengakui eksistensi dirinya. Seperti itu. Saya tanya, dokter sudah melihat video yang dimaksud? Saya banyak melihat dikirim-kirim orang, tapi saya sudah tidak tertarik, bukan karena apa, ya, karena ada yang pramugari, Bandung Lautan Api, terakhir itu juga ada yang dikirim mengenai anak-anak dan sebagainya, ya. Jadi kadang-kadang itu hanya sekedar lewat saja buat saya. Dan saya pernah melihat memang sebentar, ya saya nggak tahu itu asli apa enggak, ya, tetapi ya jadi artinya saya juga memang ada video itu. Memang ada video itu. Pertanyaannya kemudian dari gestur yang dimunculkan, walaupun videonya hanya 18-19 detik. Ya, Dokter Boyke bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang terjadi, penyimpangan parafilia jenis apa, oknum tersebut. Jadi kalau kan tadi udah dibilang, kalau dianya sendiri tahu dan ingin mempertontonkan, jadi dia merekam sendiri dengan videonya, kemudian dia menampilkan dirinya, maka dia tergolong sebagai seseorang yang narsis atau exhibitionism, ya, ingin mempertontonkan aktivitas seksualnya. Tetapi kalau dia tidak tahu, ada orang yang mengintip tanpa sepengetahuannya kemudian merekamnya, maka si orang itu yang voyeurism, pengintip, peeping tom. Jadi beda-beda, beda-beda.
Berarti kita masukkan golongan ini adalah ke golongan eksibisionis, berarti begitu ya? Iya, sebenarnya pengen pengen ditonton sama orang-orang seperti itu. Tapi kalau melihat dari ceritanya yang saya lihat di beberapa media bahwa dia menolak dan itu adalah semuanya palsu, ya berarti dia tidak tahu kan, berarti orang yang menyebarkannya ini gitu loh. Nah, memang kondisi ini sekarang ini dengan mudahnya orang merekam video di handphone dan sebagainya, ini memang sangat rentan sekali. Jadi saya juga sering mengatakan jangan coba-coba deh. Karena kalau sampai di handphone, kemudian handphone itu hilang, ya, kemudian diambil itu disebarkan oleh orang lain, nah itu yang akan menjadi bahaya. Karena itu adalah masuk ranah pribadi yang sebarluaskan. Tetapi yang saya heran adalah begitu banyak video-video yang dikirimkan, ya, tapi mereka tidak dituntut secara hukum gitu loh. Ada kasus-kasus ini aja yang memang mungkin karena dia artis ya, jadi lebih menarik. Tapi yang saya juga ingin sampaikan adalah justru saya juga menginginkan bahwa para orang-orang yang mengerti ya, para pendidik dan sebagainya, perlindungan anak, perlindungan perempuan juga harus mulai juga mengkampanyekan tentang pentingnya pendidikan seks. Karena apa? Mau segala macam pun kalau tanpa imunisasi, istilahnya ini imunisasi ya. Kalau anak-anak itu diimunisasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seks, ya artinya mereka juga sudah tidak mudah terpengaruh seperti itu. Keinginan tahuan dari anak-anak di bawah umur dan sebagainya, karena mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan seksual. Jadi dianggapnya video-video seperti itu dianggapnya sebagai bagian daripada pendidikan seksual, padahal bukan. Baik. Dok, saya masuk lebih dalam lagi ya. Jika seandainya saya punya keinginan untuk merekam aktivitas seksual saya dengan pasangan untuk kepentingan saya sendiri, itu kan eksibisionis ya? Enggak. Kalau itu bukan. Kan untuk evaluasi kan? Anda melakukan itu untuk apa? Tujuannya apa dulu? Untuk evaluasi misalnya, kalau kamu titik erogennya kamu nggak sentuh, hanya untuk berdua saja diskusi gitu loh, dan hanya untuk kenang-kenangan. Kan ada orang-orang yang senang melakukannya hanya untuk berduaan, semakin memperintim, memperbaiki teknik-teknik hubungan seksual. Bahkan beberapa orang, pasangan-pasangan yang sudah mulai benua ya, itu juga kadang-kadang melihat video-video, tapi video-video resmi ya, untuk mengikuti gaya-gaya itu. It's okay, nggak apa-apa, asal itu tidak membuat menjadi kecanduan. Beda lagi kalau sudah kecanduan seksual. Itu tidak termasuk dalam penyimpangan yang disebutkan berarti? Tidak, kalau hanya untuk berdua dan hanya untuk evaluasi, tidak. Ini kan ada perdebatan secara konfrontatif, menjadi kontroversi. Apakah orang yang seperti itu, artinya merekam untuk kepentingan pribadi, kemudian entah bagaimana tidak sengaja tersebar yang menyebarkan orang lain, patut dihukum? Kalau menurut pendapat saya, kalau tujuannya kita tanya, maksudnya Anda merekam ini untuk apa? Kalau dia mengatakan bahwa saya merekam ini untuk memperbaiki kualitas hubungan seksual saya dengan istri saya, dan saya ingin memanfaatkan momen-momen ini bersama dengan pasangan saya, itu adalah hak pribadi dia. Kita tidak bisa mencampuri urusan itu. Jadi seharusnya tidak dihukum ya? Tidak dihukum dong. Buat dia berdua, buat evaluasi dia berdua, buat romantisme dia berdua sambil menonton, kan kadang-kadang melihat lagi untuk sambil memperbaiki kira-kira nanti pengennya variasinya seperti apa. Oke-oke aja itu. Oke, dan itu hal yang bisa dianggap normal berarti kalau... Dianggap dalam tanda kutip dianggap normal. Dalam rangka memperbaiki kualitas hubungan seks dia bersama dengan pasangannya. Oke, kecuali dia sengaja merekamnya untuk disebarluaskan. Sengaja merekamnya, kemudian dia kirim-kirim ke orang lain. Nah, itu baru bisa dihukum menurut dokter. Baru bisa dihukum. Oke.